Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 020. Nah, kali ini saya akan menceritakan sejarah lahirnya internet. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih internet itu. Jadi, internet ini merupakan sebuah jaringan global yang dapat menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat elektronik lain. Nah, dengan menggunakan protokol komunikasi standar, internet memungkinkan kita sebagai user atau sebagai pengguna berbagi informasi dan juga berkomunikasi dengan cepat dan juga mudah. Awal mula internet. Awal mula keberadaan internet ini diawali dengan sebuah riset atau proyek yang dinamakan dengan ARPANET yang terjadi pada tahun 1960-an. Nah, apa sih itu ARPANET? Jadi, ARPANET merupakan sebuah jaringan komputer eksperimental yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency. Nah, ARPANET ini dimulai pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi, yang juga bertujuan untuk menciptakan jaringan untuk berkomunikasi yang bisa tetap berjalan meskipun terjadi kerusakan pada salah satu bagiannya. Adapun tujuan lainnya dari penciptaan ARPANET ini adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang aman selama perang dingin berlangsung. Nah, pada tahun 1970 sudah 10 perangkat dari proyek ARPANET ini yang terhubung satu sama lain yang membentuk sebuah jaringan melalui sebuah software berbasis Unix. Dan inilah cikal bakal internet yang dikenal saat ini tercipta. Pada awalnya, proyek ARPANET ini dikhususkan untuk militer agar segala informasi yang telah didapatkan tidak terpusat lagi dan juga dapat disebar ke tempat-tempat lainnya secara cepat. Selanjutnya ada perkembangan TCP/IP pada tahun 1970-an. Nah, setelah adanya proyek ARPANET ini, TCP/IP ini dikembangkan sebagai salah satu bagian dari proyek ini. Nah, dikembangkan oleh Bob Kahn dan Vint Cerf untuk menciptakan sebuah protokol komunikasi yang bisa menciptakan sebuah jaringan yang terhubung. TCP/IP ini diuji coba pada tahun 1977 dan mencobanya pun sukses. Kemudian TCP/IP ini dipisah menjadi dua protokol dan juga dijadikan sebagai sebuah standar ARPANET hingga sekarang menjadi fondasi utama pada internet zaman sekarang. Nah, konsep protokol yang terdiri dari dua bagian ini terdiri atas yang pertama itu ada Transmission Control Protocol atau TCP sendiri yang bertanggung jawab untuk memastikan transmisi data yang dapat diandalkan antara pengirim dan juga penerima. Nah, TCP ini membagi data menjadi paket-paket kecil, memastikan bahwa paket tersebut sampai dalam urutan yang benar dan juga mengatasi kehilangan ataupun kerusakan paket selama transmisi. Nah, yang kedua ada Internet Protocol atau IP yang bertugas untuk menangani pengamatan dan juga routing paket data melintasi jaringan yang berbeda. Nah, IP ini mengatur bagaimana sih paket data itu dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain melalui berbagai jaringan. Selanjutnya ada awal komersialisasi. Nah, jadi pada tahun 1980-an, internet ini mulai meluas ke arah sektor komersialisasi. Awalnya internet ini digunakan hanya pada lingkup universitas dan juga lembaga-lembaga penelitian sebagai pengiriman data yang cepat. Lalu pun Lalu hal ini pun diadopsi protokol TCP/IP ini sebagai standar pada tahun 1989 yang mendorong kinerja antar jaringan sehingga mempermudah perusahaan untuk bergabung ke dalamnya dan juga berkembang hingga sekarang. Selanjutnya ada lahirnya WWW atau World Wide Web. Nah, World Wide Web atau biasa dikenal dengan sebutan WWW lahir pada tahun 1989
2009 oleh tim Berners-Lee dari CERN. Nah, tim ini merupakan sebuah sistem yang dapat mengakses berbagai informasi melalui hypertext. Pada awalnya, web ini dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan antar universitas-universitas dan juga lembaga riset di Amerika. Nah, WWW ini terdiri atas tiga elemen utama. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup untuk membuat halaman web. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini untuk mentransfer data pada internet. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada URL atau Uniform Resource Locator. Alamat unik untuk mengidentifikasi sumber daya di web. Nah, hingga pada tahun 1991, Berners-Lee ini merilis www ke publik yang menjadikannya siapapun para masyarakat untuk dapat mengakses situs web dan juga membuat situs web dengan syarat hanya satu, yaitu memiliki jaringan internet. Dan ini menjadi sebuah revolusi dalam penyebaran informasi secara digital di dunia. WWW ini menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan terus berkembang hingga menjadi sebuah platform yang mudah diakses dan juga informatif seperti sekarang. Selanjutnya ada perkembangan internet. Awal, awal pada awal tahun 2000, internet telah berkembang. Nah, berbagai layanan publik seperti email, media sosial, dan lain-lainnya mulai muncul sehingga internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ini juga didorong dengan pertumbuhan infrastruktur yang dapat dikatakan masif, sehingga jangkauan internet ini semakin meluas dan juga semakin mudah diakses oleh publik. Selanjutnya ada awal mula internet di Indonesia. Nah, internet di Indonesia ini masuk pada akhir 1980-an melalui penelitian di universitas-universitas. Salah satu yang pertama merupakan Institut Teknologi Bandung. Jadi ini terhubung melalui jaringan internet yang berasal dari BPTPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, ini untuk mendukung riset dan perkembangan teknologi di Indonesia. Jaringan ini merupakan salah satu jaringan internet awal atau mungkin bisa dikatakan pertama di Indonesia yang menghubungkan antara institusi pendidikan dan riset dengan koneksi internasional. Hal inilah yang sebagai atau menjadi langkah awal sebagai pembuka perkembangan internet di Indonesia. Internet Public Internet. Jadi, pada tahun 1994, terbitlah penyedia layanan internet komersial di Indonesia yang dinamakan dengan Indonet, yang didirikan oleh Sutoyo Sastrowardoyo dan juga Sanjoyo. Indonet ini menyediakan akses dial-up kepada masyarakat umum. Hal ini menjadi sebuah gerbang menuju jaringan global yang ada di Indonesia dan juga dapat membuka beragam peluang yang dapat memudahkan masyarakat. Selanjutnya ada pertumbuhan internet di Indonesia. Setelah lahirnya Indonet, layanan internet di seluruh Indonesia pun berkembang dengan cukup pesat. Pada tahun 2000 awal, internet berganti dari dial-up ke broadband dengan ditandai dengan kemunculan Speedy dari perusahaan Telkom. Nah, pertengahan tahun 2000-an, internet di Indonesia mulai berkembang menuju jaringan seluler dengan berkembangnya teknologi seperti GPRS, Edge, dan kemudian 3G. Nah, jaringan 3G ini mulai populer diimbangi dengan kemajuan media sosial dan juga smartphone. Jadi, lebih banyak orang yang dapat mengakses internet ini menggunakan ponsel ataupun smartphone. Kemudian, pada tahun 2010-an muncul jaringan 4G yang mendorong lahirnya e-commerce dan juga fintech. Seperti mungkin Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Hingga saat ini pun muncul
jaringan internet yang baru yang dinamakan dengan 5G yang sudah mulai banyak dipakai dan juga mendorong kemajuan teknologi ini semakin pesat. Era media sosial. Dengan perkembangan internet yang begitu cepat, internet pun seakan menjadi kebutuhan primer setiap masyarakat. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya tumbuh subur. Begitu pula dengan e-commerce. Contohnya seperti Tokopedia dan juga Shopee yang merubah kebiasaan masyarakat sekarang. Mungkin yang masyarakat sebelumnya itu jika ingin berbelanja melalui cara yang manual seperti datang ke supermarket, datang ke toko, ataupun datang ke pasar, lalu bergeser atau berubah sekarang hanya menjadi lewat aplikasi-aplikasi ponsel yang masyarakat itu hanya menunggu di rumah, kemudian pesanannya pun sampai. Tetapi ini juga berdampak pada mayoritas sektor yang ada di dunia. Nah, sektor di internet ini juga mendapatkan inovasi berbagai sektor. Seperti contohnya tuh sektor keuangan atau fintech yang sekarang banyak bank atau aplikasi keuangan lainnya yang sekarang menemukan aplikasi atau web apps. Dan juga pada sektor pendidikan juga berubah. Sekarang pendidikan ini bisa diakses dari berbagai aplikasi mungkin seperti contohnya ya YouTube kita dapat melihat banyak sekali materi-materi yang diulas atau yang diupload oleh banyak orang. Lalu ada aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru dan juga kita dapat belajar melalui jarak jauh pun menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan juga pada sektor kesehatan itu juga berpengaruh. Untuk saat ini kita dapat berkonsultasi dengan dokter melalui ponsel saja. Seperti contohnya mungkin seperti Halodoc yang memungkinkan kita berkonsultasi kepada dokter tapi hanya pada di rumah saja atau tidak tidak berpindah tempat hanya melalui ponsel. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.